Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih puasa dengan rujukan kitab Fathul Qarib karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi kemarin fardu-fardunya puasa sudah kita bahas, termasuk definisi puasa juga sudah kita bahas. Insyaallah maghrib ini kita akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a. Dan hal yang menjadikan seorang yang berpuasa itu batal puasanya itu ada 10. Dalam Fathul Qarib ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi, yaitu sesuatu yang sampai dengan sengaja hingga sampai ke rongga tubuh maksudnya. Awir roksi, atau yang sampai ke rongga kepala. Kalau disimpelkan, memasukkan dengan sengaja benda cair atau benda padat gitu ke 5 lubang yang ada di tubuh kita. Di kepala ada 3, di bawah ada 2. Yang di bagian kepala itu hidung, kuping, mulut. Yang ketiga, yang 2 di bawah itu adalah kubul dan dubur. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dengan sengaja kita memasukkan benda padat atau benda cair ke hidung
ke kuping, ke mulut, ke kubul, ke dubur, sampai masuk ke rongga. Nah, pengertian masuk ke rongga itu bagaimana itu? Kalau ukuran kuping itu biasanya para ulama menggunakan ini, kelingking. Jadi kalau kelingking kita masukkan, mentok tek gitu, ya sudah. Mentok tek itu maksimalnya. Jadi kalau kuping gatel gini-gini pakai kelingking masih boleh. Tapi kalau pakai yang bisa masuk lebih dalam dari itu, kalau dalam mazhab Syafi'i bisa batal. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, walaupun nanti ulama berbeda pendapat, tapi dalam mazhab Syafi'i bisa batal. Karena di antara asas mazhab Syafi'i itu ihtiyat, berhati-hati, kehati-hatian. Nah, makanya kalau urat-urat kuping hati-hati. Kalau pakai tangan, jari telunjuk atau jari kelingking masih aman. Karena mentoknya situ memang mentoknya. Satu. Kemudian hidung juga sama. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan orang yang berpuasa itu boleh istinsyak, menghirup air di hidung boleh, tapi jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Makanya kalau hidung juga sama, ukurannya kira-kira ya sekelingking ini juga sama. Kayak ura-ura opil tan apa, mentok ngambil opilnya itu ya sedalam apa? Ini kelingking ini. Atau pakai jari telunjuk. Jangan lebih dalam dari itu. Istinsyak, menghirup air dengan hidung saat wudhu dalam satu riwayat sebutkan boleh, tapi jangan terlampau dalam. Sementara berkumur di mulut ini juga diperkenankan. Kurang tepat. Oke, Bun. Nah, jadi kemudian kalau mulut berkumur boleh, tidak ada masalah. Kemarin sempat saya terangkan di dalam kitab Fathul Jawad itu diterangkan seseorang itu kalau berkumur batasannya 3 kali kumur, karena sunnahnya berkumur itu 3 kali. Jadi 3 kali kumur, andaikan di antara 3 kali kumur itu enggak sengaja ketelen, tetap sah puasanya. Jangan berkumur 3 kali kan sunnah itu. Nah dalam 3 kali kumur itu diantaranya itu ada yang ketelen. Bukan sengaja nelen loh ya, ketelen itu nggak sengaja nelen berarti. Itu masih sah puasanya. Tapi kalau sudah 4 kali kumur, 3 kali merasa kurang puas terus kumur 4 kali, berarti sudah melampaui batasan maksimalnya dalam kesunahan berkumur. Maka kalau ketelen yang kumur yang keempat itu ketelen, nggak sengaja ketelen, itu batal sudah. Karena dianggap sembrono. Dianggap apa? Sembrono. Nah, jadi karena dianggap sembrono maka yang bersangkutan dianggap batal puasa. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah terus kemudian berkumurnya juga harus hati-hati. Tidak boleh berkumur terus sambil dangak ini, kakak gitu sampai kena ke pangkal mulut itu. Jadi pangkal mulut itu nggak boleh, hati-hati itu. Jadi berkumur boleh tapi tidak boleh yang kakak gitu. Nah, itu bahaya. Dalam saat berpuasa bisa batal. Harus hati. Kemudian yang berikutnya lubang yang di bawah itu yaitu kubul, kemaluan dan dubur. Dubur itu artinya belakang, makanya nggak ada dubur di depan itu. Nah kalau kubul biasanya kasusnya misalnya ada orang yang memasukkan obat atau apapun yang dimasukkan ke dalam kemaluan. Kalau kebanyakan sih perempuan ya. Misalnya ada pemeriksaan kemaluan dengan menggunakan kamera yang dimasukkan ke dalam kemaluannya itu kalau secara fikih mazhab Syafi'i batal itu. Kenapa? Karena sudah masuk terlalu dalam. Apalagi kalau sampai memeriksa sampai ke dalam usus tertentu atau bahkan sampai ke lambung misalnya, itu jelas batalnya itu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian yang kedua kalau dubur biasanya orang menggunakan dulkolaks itu atau obat-obatan apalah yang dimasukkan melalui dubur, itu juga dianggap batal dalam mazhab Syafi'i. Nah, makanya kalau di kampung itu kan tidak semua orang punya WC. Tidak semua orang di kampung itu punya WC. Tidak semua orang punya kakus, tidak semua orang punya jumbleng. Apalagi yang nggak ngaji, itu nggak, apalagi rumahnya deket kali. Kali itu kalau di kampung itu bisa jadi WC terpanjang se-Asia itu. Nah, itu kalau pup itu harus hati-hati, tidak boleh maaf ya, pantatnya tidak boleh dimasukkan ke dalam air. Karena kalau sampai dia nanti ngebuka keluar kotoran itu terus dia nyedot air, itu bisa batal. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibahas sampai segitu-gitunya.
Maka maaf kalau dia pup di kali harus posisi pantat itu di atas air, tidak boleh di dalam permukaan air, tidak boleh di dalam air, harus di atas permukaan air. Itu harus berhati-hati itu. Nah, itu dengan sengaja memasukkan benda padat atau benda cair. Kalau bukan benda padat, bukan benda cair, misalnya gas, itu para ulama, kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Seperti panjenengan misalnya lewat tukang bakar sate, terus kan menghirup aroma sate. Atau ada orang pakai minyak wangi atau pakai minyak angin atau apapun yang sifatnya gas, itu tidak membatalkan puasa secara umum. Cuman yang saya nggak paham itu orang kalau asma disemprotkan ke mulut itu nggak tahu apa yang disemprotkan itu gas atau cairan itu. Kalau cairan sampai ketelen gitu batal berarti orang yang sakit asma yang pakai semprotan cairan itu berarti nggak bisa puasa. Ya kalau memang sakit dan memang harus menggunakan hal itu ya nggak usah puasa. Nanti tinggal diganti di hari yang lain. Kalau nggak jelas kapan sembuhnya, diganti dengan fidyah misalnya. Itu rumusnya itu. Nah, jadi itu ya. Walaupun nanti ada diskusi tentang bagaimana kalau infus, bagaimana kalau suntik kayak vaksin kemarin misalnya. Secara umum ulama berbeda pendapat karena itu termasuk hal baru. Jadi perihal suntik menyuntik, infus dan lain-lain ini perkara baru. Yang hal ini ulama karenanya berijtihad. Tapi secara umum kalau yang saya baca dari fatwa-fatwa para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan kalau untuk jenis infus yang notabene sama dengan makan dan minum, itu kebanyakan ulama menfatwakan batal. Kalau untuk infus, kenapa? Karena itu dianggap sama dengan makan dan minum. Nah ini berbeda dengan kalau kita suntik vaksin atau yang serupa dengan itu kebanyakan ulama fatwanya mengatakan tidak batal. Kebanyakan ulama mengatakan fatwanya tidak batal. Kenapa? Karena itu tidak berhubungan langsung dengan 5 rongga tadi itu. 5 rongga tadi itu. Walaupun mengenai 5 rongga tadi itu di luar mazhab Syafi'i itu ada perbedaan pendapat juga sebenarnya. Ya diskusinya panjang, tapi karena kita ngaji fikih mazhab Syafi'i sementara itu dulu jawabannya itu. Itu dulu ya. Terus kemudian wal huknatu fi ahadi sabilain, dan memasukkan atau menginjeksi di dalam salah satu di antara 2 jalan. Jadi tadi digabung namanya lubang yang di kepala, rongga yang di kepala sama rongga yang di kubul dan dubur tadi itu. Ada 5 lubang total. Kalau di kepala itu hidung, mata sama mulut. Hidung, kuping dan mulut, Terus yang di bawah itu kubul dan dubur. Mengenai mata ada diskusinya, tapi kebanyakan mengatakan tidak batal untuk mata itu. Walaupun kalau saran saya untuk lebih berhati-hati, kalau bisa semua selesai sebelum subuh. Kalau jenengan misalnya mau pakai obat tetes mata misalnya, kalau bisa ya itu semua selesai sebelum subuh lah kalau bisa. Itu seperti itu. Jadi kalau bisa selesai semuanya sebelum subuh kalau bisa, supaya kita nggak ada syak, tidak ada keraguan. Wal qai'u 'amdan, dan muntah secara sengaja. Kalau nggak sengaja tidak apa-apa, tapi kalau sengaja muntah itu batal. Wal wad'u 'abdan, dan melakukan penetrasi hubungan badan dengan sengaja, penetrasinya fil farji, di kemaluan. Jadi baik ini kenapa kok oleh ulama nanti dibedakan antara ejakulasi dengan senggama, kok dibedakan. Kenapa gini? Karena orang kalau bersenggama itu tidak harus terjadi ejakulasi kan. Maka asal hasyafah itu kepala kemaluan itu sudah masuk ke dalam farji, maka itu sudah batal gitu. Jadi bertemunya 2 kemaluan asal hasyafah, kepala kemaluan itu sudah masuk ke dalam farji, maka itu sudah batal. Walaupun tidak sampai terjadi inzal, tidak sampai terjadi ejakulasi dalam hal ini. Kemudian yang kedua nanti kita bahas lebih dalam insyaallah. Wal inzalu an mubasyaratin, dan keluar air mani disebabkan bercumbu, atau mubasyarah itu bisa diartikan juga kulit ketemu kulit. Maka nanti termasuk yang tidak batal kalau karena mimpi. Jadi tidak termasuk yang batal kalau karena mimpi. Nah, termasuk juga tidak batal kalau bukan karena bercumbu. Misalnya, makasih ya, jazakallahu khairan. Misalnya menyaksikan sesuatu yang saking syahwatnya sampai terjadi inzal.
terjadi inzal, terjadi ejakulasi. Maka hal itu tidak termasuk yang dapat membatalkan puasa. Ini akan sedikit ada perdebatan berkaitan dengan bagaimana kalau keluar maninya karena istimna. Istimna ini nun sewu, kalau untuk laki-laki namanya onani, kalau untuk perempuan biasanya disebut dengan masturbasi biasanya. Maka ini kan ada unsur kesengajaan. Karena ada unsur kesengajaan untuk dikeluarkan hal itu, sementara inti dari puasa itu menahan syahwat. Dan ini kok syahwatnya diliarkan. Makanya umumnya ulama, termasuk ulama madzhab Syafi'i, mengatakan batal. Nah, walaupun mungkin Anda pernah mendengar ada sebagian ulama yang mengatakan tidak batal, tapi umumnya ulama, termasuk madzhab Syafi'i, itu mengatakan batal. Karena namanya puasa itu menahan syahwat. Ini kok syahwatnya diliarkan walaupun melalui istimna. Istimna itu tadi masturbasi atau onani misalnya. Ini batal. Beda kalau yang nggak sengaja, seperti tadi tidur mimpi, yaitu sampai keluar mani, itu tidak batal. Wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas, wal jununu dan gila, wariddatu dan murtad. Nanti disamakan dengan gila itu adalah orang yang pingsan, tapi syaratnya pingsannya seharian. Nah, gilanya pun kategori yang gilanya itu seharian. Karena ada orang yang gilanya itu neko, 1 jam gila, 1 jam sembuh, nanti 1 jam gila. Yang begitu itu tetap sah puasanya. Tapi kalau asalkan dengan catatan seperti itu. Tapi kalau yang seharian dia sehari full dia gila, batal berarti. Atau seharian full dia pingsan koma, itu batal. Kalau dia koma 1-2 jam terus sadar lagi, itu masih sah puasanya. Nah, nanti ada kita bahas lebih dalam pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit saya bahas sedikitnya. Yang pertama, poin tentang segala sesuatu yang sampai ke jauh dalam rongga tubuh. Yang kedua, segala sesuatu yang masuk lewat kepala tadi, yaitu kuping, mulut, hidung terutama. Terus segala sesuatu yang masuk lewat injeksi suntikan lewat kemaluan atau dubur tadi. Ketiga hal di atas termasuk pembatal puasa menurut ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah. Makan dan minum termasuk pembatal jika dilakukan dengan sengaja walau jumlah yang dikonsumsi sedikit. Kalau sengaja loh ya, kalau sengaja. Begitu pula yang punya makna sama dengan makan dihukumi pula sebagai pembatal. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja nanti ada keringanannya karena dianggap itu rizki itu. Oh, namanya juga nggak sengaja. Tapi kalau sengaja batal dengan sengaja. Patokan makan atau minum bisa jadi pembatal jika ada yang masuk dari luar ke dalam perut lewat saluran yang terbuka dan dilakukan dengan sengaja dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau dari dalam enggak, kalau dari dalam. Contoh gini, contoh. Pernah enggak panjenengan pas puasa sendawa? Ya, gitu kan terasa sampai sini itu ya. Itu kalau Anda paksa keluar batal karena itu sama dengan memuntahkan. Yang betul kembalikan ke asalnya. Asalnya dari mana? Dari dalam perut, keluar masukkan lagi aja. Asal masih di sini ya. Kecuali sampai ada di mulut sudah. Terima kasih ya, jazakallahu. Kecuali sendawa sampai keluar cairannya di mulut. Nah, yang di mulut itu keluarkan itu. Tapi kalau cuma sampai sini, semalam habis makan rawon misalnya, sahurnya pakai rawon itu. Sendawa sampai sini. Terasa banget itu rawonnya itu misalnya. Cuman di sini tapi itu jangan dipaksa keluar, jangan. Tetap masukkan kembali. Kenapa? Karena asalnya dari dalam. Jadi yang datangnya dari dalam keluarkan kembali. Nah, sama dengan nanti kalau berkaitan dengan ingus misalnya. Kan ada ingus kadang meler ini. Selama masih berada di sini, kalau misalnya ditarik ke dalam lagi tidak apa-apa. Selama dia masih berada di sini. Tapi kalau sudah mulai keluar sampai sini, meler-meler gitu, itu jangan disengaja dihok terus jangan. Itu keluarkan saja. Kenapa? Karena sudah masuk area luar itu. Kecuali yang masih di dalam yang memang susah. Kadang dikeluarkan susah, dimasukin juga kadang ya jenis namanya orang pilek kan. Masyakot sulit itu tidak apa-apa kalau begitu itu. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu kurang lebih begitulah penjelasannya itu. Terus kemudian yang dimaksud jauh di sini adalah berupa rongga. Kalau bahasa Jawanya jauh itu rongga sing mengo. Bahasa Jawanya itu yang sing mengo. Sing mengo itu yang kebuka tuh kayak hidung ini mengo. Kupingan mengo. Mengo itu terbuka maksudnya.
mulutnya menganga kan mulut ini. Terus kemudian kemaluan itu juga ada lubang yang selalu terbuka, kemudian termasuk dubur itu. Bahwa ada klepnya iya, tapi kan dia termasuk hal yang terbuka gitu maksudnya. Itu jauh namanya. Sehingga menurut ulama Syafi'iyah contoh yang jadi pembatal adalah tetes telinga, karena tetes tersebut masuk dari luar ke perut melalui rongga terbuka. Berarti benda cair ya, benda cair berarti. Atau selain benda cair ya benda padat. Terus kemudian sedangkan menggunakan celak tidaklah termasuk pembatal menurut ulama Syafi'iyah, karena celak ini nggak masuk ke dalam juga. Kan celak ini hanya bagian luar saja, pinggiran mata. Dan mata sependek yang saya pahami tidak termasuk pembatal. Karena mata bukanlah saluran yang sampai ke dalam rongga perut. Sedangkan menelan ludah tidak membatalkan puasa karena berasal dari dalam tubuh. Nanti bisa cek dalam penjelasannya dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 249. Ada di situ penjelasannya. Nah, jadi makanya saya ulang, menggunakan tetes mata kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak batal. Termasuk menggunakan celak itu tidak batal karena dia tidak ada hubungan langsung, tidak ada rongga yang menganga. Mata itu tidak menganga, beda sama hidung. Beda dengan apa? Kuping, beda dengan mulut. Itu pun saya ulang, kalau yang dimasukkan itu benda cair atau benda padat. Dan saya ulang, ini soal ketaatan ya. Terus kemudian berkaitan dengan sedang orang-orang yang makan dalam keadaan lupa, walaupun banyak, puasanya tidaklah batal. Jadi kalau nggak sengaja, walaupun makannya banyak, tidak batal. Itu rizki itu. Demikian pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan berdalil kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang lupa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, lantas ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena Allah lah yang telah memberi makan dan minum dia. Jadi tetap sah puasanya, lanjutkan, tapi begitu ingat stop. Jangan ingat terus sayang tinggal dikit ya. Kalau tinggal dikit sayang itu batal itu. Itu seperti itu. Tapi walaupun panjenengan habis banyak, kalau betul-betul lupa ya, betul-betul lupa sudah makan bakso habis 3 mangkok, es kelapa muda habis 3 gelas misalnya gitu ya. Tahu-tahu diberitahu kalau loh gak puasa awakmu. Astagfirullah ya aku cak. Begitu lupa itu ya sudah. Ya sah puasanya, lanjutkan, tapi jangan menghabiskan sisanya tadi itu. Jadi yang tersisa biarin aja, lanjutkan puasanya dan tidak batal puasanya. Itu kalau kita lupa ya, dengan catatan kalau kita lupa. Apa mungkin lupa? Mungkin. Saya punya kawan satu pesantren dulu. Suatu saya masih nyantri di Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Itu ada anak santri, memang dia bagian tugas belanja di pasar. Hari pertama Ramadan kalau nggak salah itu, seingat saya. Namanya hari pertama kan kadang rawan lupa ya. Sampai masuk pesantren masih nenteng es gitu. Jadi masuk pesantren masih nenteng es, dipelototin semua santri itu. Loh, kamu itu Ramadan nggak puasa nenteng es? Astagfirullah, lupa saya katanya, lupa kalau itu Ramadan. Jadi pulang nenteng es wayan aja masuk pesantren ya. Nah, jadi namanya orang lupa ya nggak apa-apa namanya orang lupa. Ya yang tahu dia jujur atau tidak hanya Allah dan dia saja. Makanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang menuntut kejujuran. Kita ini kalau sholat kan kelihatan sholat, kalau haji kelihatan haji, umroh apalagi kelihatan kan. Nah, tapi kalau puasa itu tidak ada yang tahu apakah orang itu betul-betul berpuasa kecuali Allah dan dia saja. Karenanya ibadah ini menuntut adanya kejujuran. Sedangkan jika seorang jahil tidak tahu akan haramnya makan saat berpuasa, maka apabila ia baru masuk Islam atau berada di pelosok suatu negeri yang tidak tahu akan ilmu ini, puasanya tidaklah batal. Jika tidak, maka puasanya barulah batal. Jika tidak demikian, nanti baru tahu, maka setelah tahu itu baru kemudian puasanya itu adalah batal. Itu ada dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 250. Misalnya ada orang baru masuk Islam, belum ngerti aturan puasa. Jadi dia sudah puasa di bulan Ramadan, dia mulai puasa. Cuma kan dia nggak ngerti aturannya, dia melanggar salah satu pembatal puasa tadi karena nggak tahu loh ya, karena nggak tahu. Maka karena tidak tahu itu, maka dia tidak batal puasanya sampai dia tahu. Kalau sudah diberitahu, setelah itu baru batal. Cuman begini, di dalam Islam orang tidak tahu itu
dibagi dua. Ada yang tidak tahu karena memang dia sudah belajar tapi ilmunya belum nyampe. Ada orang yang tidak tahu itu karena muales itu. Karena muales, akhirnya nggak mau belajar dia. Akhirnya nggak pernah tahu. Yang pertama ini dimaafkan, yang pertama ini. Kenapa? Karena dia sudah belajar. Dia sudah ngaji, cuman ilmunya belum nyampe gitu loh. Ini dimaafkan ini, yang ini. Yang kedua ini dia tidak akan dihukum oleh Allah karena kebodohannya. Karena sependek yang saya pelajari tidak ada, sependek yang saya baca ya, saya belum pernah temukan adanya dalil bahwa seseorang itu akan dihukum oleh Allah karena kebodohannya. Yang ada kan al-udhru bil jahli, jadi dia akan dimaklumi dengan kebodohannya. Cuman karena dia muales, tidak mau belajar, maka dia akan tetap dihukum bukan karena bodohnya, karena mualesnya itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi panjenengan, saya, kita masih mau belajar kayak gini ini, berarti kan kita punya alasan di hadapan Allah. Kalau saya sudah ngaji ya Allah, saya sudah belajar. Bahwa maaf ya, namanya kita manusia ada keterbatasan kemampuan dalam mengetahui ilmu. Kadang ada ilmu yang kelewat misalnya, atau belum nyampe ilmu kita, terus kita melanggar di situ, itu dimaafkan insya Allah. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Nah, termasuk orang yang dimaafkan adalah orang yang tidak punya akses untuk mendapatkan ilmu, entah karena keterbatasan kemampuan dalam berpikir, atau faktor geografis yang tidak tersentuh oleh risalah kenabian atau risalah-risalah para ulama, dan atau karena lemahnya keadaan sehingga dia tidak mungkin belajar dalam hal ini misalnya. Itu juga insya Allah dimaafkan. Yang kedua itu saja tadi, yang dia nggak akan dihukum karena bodohnya, tapi dia akan dihukum karena mualesnya itu. Makanya kita harus belajar. Ngaten nggih? Pun. Ini karena ngaji fikih saya agak sedikit saya lebarkan ya pembahasannya. Mengenai pembahasan al-jauf, ada berbagai pendapat di kalangan ulama madhab. Ya, kita ringkas saja menjadi dua macam pendapat. Pak, ini paling tidak ya. Yang pertama, para ulama yang menyatakan bahwa pembatal puasa terjadi jika ada sesuatu yang diinjeksi melalui otak rongga pada tenggorokan kepala. Kalau lebih detailnya dan pasnya itu pokoknya yang masuk melalui hidung, mulut dan kuping itu aja pokoknya wis. Itu yang pasnya itu gitu. Mereka menganggap melalui dubur atau semacamnya juga tadi, berarti bagian bawah ya, kubul dan dubur tadi dua itu. Mereka menganggap bahwa saluran-saluran tadi bersambung dengan saluran pada organ dalam perut. Pendapat ini sebenarnya lemah, karena penelitian kedokteran terkini membuktikan bahwa saluran-saluran tersebut tidak bersambung dengan organ dalam tubuh. Jadi kalau bahasa sederhananya, kayak hidung, mulut, sama kuping ini nggak ada saluran yang los langsung ke otak, itu nggak ada gitu loh. Itu menurut penelitian terbaru. Ini kritiknya ya untuk yang mengatakan itu. Ini yang pertama. Ini ya biasalah, fikih itu yes and no-nya pasti ada. Cuman saya ulang, kenapa ulama Syafi'iyah menganggap itu batal? Ingat, dalam fikih madzhab Syafi'i itu coraknya adalah ihtiyatan, kehati-hatian. Supaya kita ini enggak sembrono, enggak sembarangan di dalam menjalani puasa, betul-betul steril, jangan gampang memasukkan benda cair atau benda berat ke dalam tubuh kita. Makanya kalau bisa semuanya dikerjakan di waktu maghrib atau sudah selesai sebelum subuh. Makanya saya sering bilang ke ibu-ibu juga misalnya yang mau melakukan tindakan ini itu yang sifatnya masukkan benda cairan dalam tubuh, walaupun tidak membatalkan puasa, saya sering sarankan kalau bisa diambil setelah maghrib saja tindakan-tindakan itu, atau sudah selesai sebelum subuh. Supaya apa? Supaya tidak ada syak, tidak ada keraguan. Supaya tidak ada keraguan, karena dihitung dari manapun kehati-hatian itu lebih baik. Kemudian yang kedua, para ulama yang menganggap al-jauf adalah organ dalam perut saja, dan ada yang menganggap bahwa al-jauf bukan hanya organ dalam perut saja. Jadi ini pendapat yang kedua. Pada kenyataannya dalil begitu jelas menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa hanyalah makan dan minum. Kalau bahasanya Nabi begitu. Jadi yang dapat membatalkan puasa itu adalah, kalau di hadis itu ya, itu makan dan minum serta jima, nanti ada sendiri itu. Ini berarti bahwa yang dianggap membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut lambung. Yang hubungannya dengan apa? Lambung. Inilah yang menjadi batasan hukum.
Dan jika tidak memenuhi syarat ini berarti menunjukkan tidak adanya hukum. Artinya kalau dalil tidak menyebutkan itu sebagai pembatal ya berarti tidak batal. Ini diskusi fikihnya begitu. Makanya kalau ada hubungannya dengan lambung itu baru batal. Sependek yang dipahami kan dalam fikih-fikih klasik yang punya hubungan dengan lambung itu kan hidung ini. Kalau telusur kan nanti sampainya ke lambung, kuping juga sama nanti sampainya ke lambung. Menurut fikih klasik ya. Terus mulut, apalagi mulut jelas ke lambung kalau mulut itu sudah. Terus kemudian kubul, dubur itu ada hubungannya ke lambung. Maka memasukkan benda-benda yang hubungan di lubang-lubang yang berhubungan dengan lambung itu yang menyebabkan seseorang itu bisa batal puasanya tadi, benda padat dan atau benda cair. Nah, sementara kalau melalui injeksi kayak vaksin itu dan apa atau infus dan macam-macam, ini ulama berbeda pendapat. Walaupun tadi saya katakan umumnya ulama kalau infus mengatakan batal, karena itu sama dengan makan dan minum. Nah, sementara kalau untuk vaksin dan serupa itu tidak batal karena tidak masuk ke dalam lambung secara langsung tadi itu. Walaupun tetap saran saya kalau bisa dikerjakan sebelum subuh itu akan lebih baik, atau setelah maghrib sebelum subuh itu akan lebih baik. Saya masih ingat dulu ketika saya mau ngisi acara buka puasa bersama di sekolah Victory Plus itu harus rapid dulu, kan dicolok dulu kan itu. Saya karena bermadzhab Syafi'i saya tidak mau, karena batal puasa itu. Akhirnya solusinya hari sebelumnya saya dirapid itu dilakukan di waktu maghrib setelah berbuka untuk acara besok. Untungnya boleh ya, kalau gitu saya mau, saya bilang. Kalau jam 5 saya dicolok atau sebelum buka puasa saya dicolok saya nggak mau. Karena saya bermadzhab Syafi'i soalnya. Karena saya bermadzhab Syafi'i saya nggak mau. Karena colokan itu kan dulu sampai terasa di sini kan itu. Nah, itu kalau dalam madzhab Syafi'i kan tidak boleh. Saya termasuk yang menolak saat itu untuk direpit untuk ngisi acara buka puasa bersama saat itu. Nah, tapi alhamdulillah dari pihak sekolah membolehkan direpit tapi di maghrib sehari sebelumnya. Jadi acaranya kan besok, di maghrib hari ini saya direpit untuk alhamdulillah bebas lah, alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi saya nggak apa-apa kalau habis maghrib nggak ada masalah. Tapi kalau pas sebelum maghrib saya nggak mau, karena saya termasuk yang berpendapat itu. Nah, beberapa kasus saat itu kan ada beberapa tokoh ulama kita yang mau ketemu dengan pejabat atau mau ketemu dengan siapa di kantor pemerintahan tertentu, itu kan mau masuk kantor mesti direpit itu. Ada beberapa ulama kita itu, di antaranya saya lihat di postingannya Kiai Haji Khalil Nafis itu, beliau termasuk yang direpit itu, dan beliau tidak menganggap itu batal, karena memang diskusinya tadi ini. Ada memang ulama yang mengatakan itu tidak batal. Masa kemarin saya sampaikan di sini ya, bahwa ada diskusi fikih yang mengatakan itu tidak batal. Oke, memang ada, cuman asasnya dalam madzhab Syafi'i itu kehati-hatian memang. Jadi kalau kita mau berhati-hati itu tentu lebih baik. Tapi di kondisi-kondisi tertentu oke lah, itu seperti itu. Terus kemudian juga ditambahkan bahwa yang membatalkan puasa adalah jika yang masuk ke dalam perut itu berupa makanan atau minuman. Artinya bisa mengenyangkan, bukan segala sesuatu yang masuk dalam perut saja. Alasan yang mendukung hal ini adalah kalau intinya di fikih itu benda padat atau benda cair itu aja lah pokoknya. Karena benda padat itu pasti mengenyangkan, benda cair pasti menghilangkan haus. Nah itu pokoknya intinya itu pokoknya. Sementara kalau benda gas tadi itu yang sifatnya kayak nyium aroma sate tadi itu atau minyak angin misalnya Anda mampet hidungnya atau apa, itu kan benda gas, bukan benda padat, itu kan enggak mengenyangkan ya enggak. Makanya kalau benda gas itu tidak membatalkan. Nah, sementara kalau benda padat atau benda cair itu tidak boleh. Pokoknya kalau benda padat, benda cair itu tidak boleh. Ini yang bisa saya terangkan berkaitan dengan masalah 3 hal pertama tadi ya, yaitu berkenaan dengan segala sesuatu yang sampai ke jauf dalam rongga tubuh, segala sesuatu yang masuk dalam kepala, dan segala sesuatu yang masuk lewat injeksi suntikan atau lewat kemaluan atau dubur tadi itu. Insyaallah kalau masih ada waktu kita akan lanjutkan berkaitan dengan pembatal puasa berikutnya tadi, yaitu berkenaan dengan muntah dengan sengaja
menyetubui dengan sengaja di kemaluan, terus keluar mani karena bercumbu, terus haid dan nifas, kemudian gila dan pingsan pada keseluruhan hari, serta murtad. Ini insyaallah kita, kalau masih ada waktu kita bahas setelah ini, kalau nggak ada ya kita bahas yang dia akan datang. Silakan yang mau tanya dulu deh, takutnya banyak pertanyaan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Kalau ada tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada saya teruskan nanti. Monggo Pak Sahabuddin. Ya. Bagus. Pas mandi nggak sengaja masuk air di kuping tidak batal karena tidak sengaja. Yang penting asasnya hati-hati aja, gitu ya. Jadi tidak batal. Tapi menyengaja memasukkan air ke dalam kuping supaya air itu keluar, itu yang batal. Ya, ingat rumusnya yang Nabi sabdakan ya. Orang puasa itu boleh istinsyak, boleh menghirup air di hidung kata Nabi, tapi jangan dalam-dalam. Itu ada di hadisnya begitu. Maka sama dengan kuping. Jadi andaikan pun kita boleh membersihkan kuping, jangan dalam-dalam juga sama. Sebagaimana hidung jangan dalam-dalam, maka kuping jangan dalam-dalam. Sementara kalau kita memasukkan air ke dalam kuping itu masih masuk ke dalam, itu pasti itu. Nah karenanya bisa dalam mazhab Syafi'i bisa batal itu. Jadi terus gimana caranya? Ya cari cara yang lain. Jangan menggunakan memasukkan air. Ya misalnya apa, tidur sambil gini apa, siapa tahu nanti keluar misalnya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti monggo Pak, monggo. Nggih. Nggih. Ya. Terlepas dari hukum rokok ya, terlepas dari hukum rokok itu. Memang oke, ada pendapat yang dalam tanda kutip agak nakal gitu ya. Ada pendapat ini terlepas dari hukum rokok ya, saya nggak mengarah ke sana. Ada pendapat yang nakal yang mengatakan bahwa karena itu masuk dalam kategori bukan benda padat atau benda cair, dia masuk dalam kategori asap, makanya dia mengatakan itu tidak batal. Tapi sependek yang saya pelajari dan sependek yang saya ngaji ya, saya cenderung memilih pada saya ulang ya, prinsip dalam mazhab Syafi'i itu kehati-hatian. Karena ada unsur kesengajaan yang itu diulang-ulang. Dan kita tahu itu ada potensi, ada hal yang tidak ditahan dari nafsunya berkaitan dengan nafsu merokok itu misalnya, maka dengan pertimbangan itu saya lebih cenderung kepada batal. Saya pribadi cenderung pada mataan batal, kepada asas kehati-hatian tadi itu. Karena bagaimanapun juga nun sewu, kok ada orang puasa kayak sedal-sedul merokok, kok ora pantes banget, dan secara fikih itu juga saya termasuk yang condong pada pendapat ulama yang mengatakan itu batal. Terlepas dari apa hukumnya itu, Kenapa demikian? Karena itu ada unsur yang diulang-ulang. Terus kemudian dan itu ada unsur taladzud, menikmati. Sementara kita saat puasa itu diperintah untuk menahan diri dari hal-hal yang sifatnya bahkan nikmat untuk diri kita, seperti makan, minum misalnya, senggama, dan aneka syahwat-syahwat, termasuk syahwat merokok itu dibatasi itu. Nah, nanti kalau dituruti itu, spirit pendidikan menahan syahwatnya nggak ada nanti itu. Dan apalagi nun sewu itu, saya ulang, ada pendapat yang juga mengatakan batal. Saya lebih condong pada yang membatalkan, saya pribadi nggih. Karena menurut saya itu nanti lebih condong kepada sembrono, nanti khawatirnya masuk dalam kategori sembrono. Saya pribadi nggih Bang, saya ikut pendapat yang itu. Walaupun saya tidak menutup mata, ada yang mengatakan bahwa ya karena itu bukan benda padat, bukan benda cair, rapopo. Tapi saya kurang sependapat dengan yang mengatakan tidak batal. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak. Bagus. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak terhitung berapa kalinya bersiwak saat berpuasa. Hanya dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam kitab ini ya,
bersiwak itu dibatasi hanya sampai zuhur. Setelah zuhur makruh. Itu dalam fikih kitab ini, di kitab Fathul Qorib. Ini nanti berbeda dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi beliau berpendapat tidak makruh sama sekali walaupun sudah lewat zuhur. Itu pendapat Imam Nawawi. Nah, pesan saya gini Pak, bersiwak atau bergosok gigi itu tidak membatalkan puasa Pak. Bapak teruskan saja walaupun sudah azan subuh, tapi pesan saya satu, hati-hati dalam gosok giginya. Yang kedua, usahakan gunakan pasta gigi yang tidak banyak atau tidak ada busanya. Nah, terus kemudian hati-hati juga ketika Bapak menggosok bagian dalam itu, khawatirnya ada cipratan-cipratan yang masuk ke rongga dasar mulut itu. Pokoknya intinya harus hati-hati gitu aja. Ya, teruskan tidak apa-apa Pak, tidak membatalkan itu. Kalau dulu Nabi tidak ada hitungan kalinya karena dulu Nabi pakai kayu arok. Kayu arok kan biasa Pak, gini Pak, kayu arok itu biasa. Tapi kalau kita kan pakai sikat gigi yang sekarang itu kan riskan Pak. Kalau apalagi pakai odol Pak, pakai pasta gigi. Itu kalau pesan saya tadi, pakai pasta gigi yang tidak ada busanya itu, enggak ada apa namanya itu, tidak ada deterjennya itu. Saya nggak sebut mereknya karena nggak ngasih sponsor. Terus kemudian yang kedua, hati-hati aja banyak. Boleh Pak, tidak apa-apa, hati-hati aja. Kalau saya pribadi itu pokoknya berusaha sebelum subuh semua selesai, termasuk menggunakan pasta gigi yang tahan sampai 12 atau 13 jam. Itu biasanya saya pakai yang itu. Tapi ada masa di mana kadang lupa, ya tidak apa-apa, gosok gigi setelah subuh tidak apa-apa. Tapi hati-hati aja, hati-hati. Kalau hati-hati masih ada yang ketelan, insya Allah dimaafkan. Yang penting kita hati-hati aja Pak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Monggo Pak. Nggih. Ini ceritanya dia puasa Ramadan terus batal gitu. Oh, baik. Terus kemudian bulan lainnya. Oh, bagus. Oke. Kalau seseorang terhalang dari berpuasa entah karena sakit, haid, nifas dan yang lain-lain ya, maka dia diganti di hari yang lain itu betul. Menggantinya bebas Pak kapan saja. Bahwa Bapak mau membersamakan dengan hari Senin dan hari Kamis atau Ayyamul Bid atau Saum Daud, boleh, tidak ada masalah. Tapi gini Pak rumusnya, ini rumusnya dulu ya. Bapak sebenarnya cukup niat puasa ganti saja, tidak harus niat dua. Cukup niat satu, puasa Ramadan qadhaan lillahi ta'ala dalam hati ya, saya niat nyaur puasa Ramadan fardu. Ingat ya, nyebut kata fardu ya, jangan sampai untuk puasa Ramadan karena fardu wajib nyebut kata fardu dalam hati. Saya niat puasa Ramadan sebagai ganti, saya niat mengganti puasa Ramadan seharian besok fardu karena Allah Ta'ala, dalam hati ngomong gitu. Udah Bapak besok puasa, nggak harus niat puasa hari Senin, nggak harus. Kenapa? Karena gini Pak, ini ada kaidah likulli waktin ibadatun walikuli ibadatin waktun. Setiap ibadah ada waktunya, setiap waktu ada ibadah yang bisa dikerjakan. Bapak puasa qadha pada hari Senin, insya Allah sudah diotomatiskan dapat pahala puasa hari Senin. Saya ulang ya, Bapak qadha puasa Ramadan di hari Senin, insya Allah sudah diotomatiskan Bapak dapat pahala puasa hari Senin. Kenapa? Karena di hari Senin itu ada puasa sunnah yang bisa dilakukan. Bisa dimengerti ya? Nah, itu kelebihannya. Nah, masalah itu kalau ulama mengembangkan masalah ini nanti dikaitkan dengan yang lain. Misalnya, Bapak masuk ke masjid, niat qobliyah zuhur, terus iqamah, itu qobliyah zuhur Bapak sudah diotomatiskan punya nilai tahiyatul masjid. Diotomatiskan itu. Nah, andaikan pun misalnya Bapak mau meniatkan dua, kalau untuk antar sholat sunnah, walaupun tetap ada perbedaan pendapat pasti, itu kecenderungan ulama mengatakan boleh. Misalnya Bapak niat qobliyah subuh plus tahiyatul masjid misalnya gitu, itu tidak ada masalah karena sama-sama sunnah. Tapi kalau berkaitan dengan kayak puasa fardu qadha tadi dengan puasa sunnah, ulama beda pendapat.
Tapi sebagian kaul dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh, tapi dengan catatan yang diniatkan pertama puasa fardunya. Jadi dalam hati niat, saya niat puasa, kok saya niat mengqadha puasa Ramadan sehari besok fardu karena Allah Ta'ala, dalam hati ya, dalam hati kita ngomong gitu, terus plus saya niat puasa hari Senin. Boleh, tidak apa-apa. Cuman kalau saran saya satu niat saja sudah cukup, karena sudah diotomatiskan Bapak dapat pahala puasa hari Senin itu. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Jelas semua nggih. Monggo. Boleh. Ya. Bagus. Di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada hadis qudsi yang berbunyi, kalau seseorang itu sudah minta ampun kepada Allah, monggo sudah diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, yang lalu darimu aku tidak peduli. Yang lalu darimu aku tidak peduli. Itu di hadis qutsinya. Kalau Al-Qur'annya ada di surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, termasuk kalau kata Imam Syafi'i pahala yang hilang pun Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Jadi nggak usah khawatir Pak, kalau kita betul-betul sudah bertobat minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh pasti Allah ampuni itu. Maka apa yang lalu dari kita Allah tidak peduli, bahkan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan, asal kita sungguh-sungguh bertobat minta ampun kepada Allah. Saya kira itu Pak nggih. Wallah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa. Jadi orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih. Nabi bersabda, "Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu." Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi tidak pernah bertobat, apalagi dia tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum dia melakukan hal yang sama. Hati-hati kalau ada orang udah tobat, jangan dihina dia dengan perbuatan dosanya di masa lalu, karena takutnya kita yang menghina itu naudzubillah ya tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Naudzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua ya. Amin insyaallah. Saya kira itu Bang nggih. Nah, Ramadan besok itu kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Ramadan itu kesempatan kita mendapatkan pemaafan dari Allah. Kenapa demikian? Kata Ramadan dari kata Ramadun, artinya menghancurkan, membakar, melulantakkan. Ada ziyadah alif dan nun, itu menghancurkannya sempurna. Walaupun itu sementara. Sempurna karena memang daya hancurnya terhadap dosa itu luar biasa Ramadan itu. Sementara karena hanya berlaku hanya sebulan saja. Nah, maka manfaatkan betul Ramadan besok itu untuk meraih ampunan Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang malaikat Jibril berkata, "Raghima anfu rajulin." Rugi banget seseorang yang mendapati bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah. Rugi banget orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, kok tidak menyebabkannya masuk surga. Rugi banget orang yang namamu disebut di sisinya wahai Nabi, dan dia tidak bersalawat kepadamu. Nah, itu termasuk orang yang rugi banget itu adalah orang yang berkesempatan masuk bulan Ramadan, kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Semoga kita termasuk yang diampuni oleh Allah. Amin Allahumma insyaallah. Makanya nanti maaf saya urut sedikit ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Rajab.
Rojab dari kata roja'a, artinya kembali. Sudah waktunya ibarat baju direndam, Pak. Kita ancang-ancang nih, bulan Rajab ini kita ancang-ancang untuk kembali kepada Allah. Kita kembali pada Allah. Ibarat baju direndam, Pak. Bulan Sya'ban itu dikata Sya'bun, cabang. Artinya kita mulai tingkatkan amal soleh di bulan Sya'ban itu sebagai pemanasan nanti di bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, baju yang direndam itu dikasih deterjen tadi di bulan Sya'ban, dikucek-kuceknya di bulan Ramadan, Pak. Dikucek-kuceknya itu. Harapannya nanti bulan Syawal, syala artinya mengalirkan air bersih, Pak. Harapannya bersihlah itu baju itu. Kemudian di bulan Dzulqa'dah, karena baju itu bersih, diharapkan pantas kita ini menjadi tamu Allah, mudah-mudahan. Amin insyaallah nggih. Jadi kalau startnya dari Rajab, Sya'ban, Ramadan kita perhatian betul beramal soleh dengan maksimal. Mudah-mudahan, Pak, di bulan Dzulqa'dah nanti kita pantas dipanggil sebagai tamu Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Ngoten nggih. Sudah isya cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.